Topiknya adalah tentang status dan panggilan. Kenapa kenapa ini jadi satu hal yang penting? Emang ada korelasinya gitu kan? Itu mungkin bertanya, status status apa sih maksudnya? Ya, tentu status ini bicara tentang status kita di hadapan Allah, ya. Status kita emang penting, apa hubungannya? Emang status kita apa sih gitu? Dan apa hubungannya dengan, panggilan? Kenapa saat kita menyadari, status ya, saat kita menyadari status kita di hadapan, Allah, kita jadi ada satu yang berbeda saat kita berjalan dalam panggilan atau bahkan malah itu yang lebih nanti kalau kita sadar kita akan lebih ter-trigger gitu, kita akan lebih terpacu untuk sungguh-sungguh, apa, mengejar panggilan kita gitu. Seperti Paulus kan dia lakukan, wah segalanya sisa hidup gua tuh untuk panggilan Tuhan kan gitu. Wah, disclaimer dulu. Disclaimernya adalah firman Tuhan itu saya percaya sangat apa berlapis-lapis level pemahamannya gitu ya dan upaya setiap manusia mencari kebenaran yang sejati itu saya pikir itulah journey yang tiada habisnya sampai akhir ayat hidup kita gitu ya. Perbedaan level pemahaman ini yang sangat mungkin bisa kalau tidak disikapi dengan positif bisa dianggapnya malah jadi sumber konflik gitu ya. Nah, apa yang coba saya sampaikan mohon disikapi secara positif karena ini di dalam level pemahaman saya yang bisa jadi saya lebih rendah pemahamannya dari Anda ya. Tapi kalaupun kita berbeda, bagi saya gini, kalau saya ya setiap menemukan misalnya ada pendeta khotbah atau apa yang ngegelitik gitu ya, saya tuh malah yang kok begitu ya? Benar gak sih? Nah, menariknya adalah saya jadi akhirnya buka buka Bible gitu ya. Saya jadi belajar, saya jadi tanya Roh Kudus. Roh Kudus, kok pemahaman saya begini? Kok pemahaman pendeta itu begitu ya? Yang benar yang mana nih? Gimana nih ya? Kok nggak klop gitu? Kok bertentangan atau seterusnya? Nah, malah kita jadi merenungkan firman, bahkan bisa jadi siang dan malam untuk mengetahui satu kebenaran itu. Kan malah jadi bagus gitu ya. Jadi kalau nanti ketemu ada satu yang gegelitik, ya udah, itu artinya selesai dari ini baca lagi, merenungkan lagi ya. Siapa tahu Anda setuju dengan saya atau kita setuju untuk tidak setuju. Kita setuju untuk tidak sepakat. Kita sepakat untuk tidak alah gitu lah. Oke, yuk kita mulai. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa Yesus menyuruh bangsa Israel memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Kan ini menarik ya. Yesus. Jadi siapa sih yang nyuruh manggil Bapa? Jelas. Yesus. Jadi Yesus yang pertama kali waktu datang ke bumi, dia tuh tiba-tiba ngomong ke bangsa Israel. Ini bangsa Israel gitu ya. Dia tiba-tiba ngomong, kamu tuh manggilnya harus Bapa. Ya, manggil Allah tuh Bapa. Wah, itu itu tuh kalau tahu itu benar-benar mengagetkan, sesuatu yang kontroversi gitu ya. Karena panggilan Bapa itu panggilan yang sangat intim. Padahal kita harus tahu bahwa sepanjang perjanjian lama itu bangsa Israel tuh takut, bahkan istilahnya tabu gitu. Kalau teman-teman yang suka Harry Potter tuh ya itu tuh ada kan yang tidak boleh disebutkan namanya. Nah, kira-kira kayak gitu itu sebenarnya ngambil dari kisah ini gitu ya. Bahwa bangsa Israel tuh tidak boleh, saking nama Tuhan tuh terlalu, nama Allah tuh terlalu suci, jadi bolehnya adalah singkatan atau mengganti sebutannya jadi Adonai, jadi Tuanku. Dan mungkin ada beberapa lainnya gitu ya. Jadi nggak boleh menyebut itu. Inilah kontroversi waktu itu saat Yesus menyuruh kita memanggil Bapa. Ya. Apa nih? Kenapa yang menjadi latar belakang? Dan latar belakangnya adalah ternyata begini. Ini pendapat saya, perenungan saya ya. Bahwa semuanya berawal dari kejatuhan Adam dan Hawa. Mereka jatuh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kadang dulu saya nggak ngerti gitu apa sih buah pengetahuan baik dan jahat itu apa sih ya buah apel ini buah pengetahuan baik dan jahat gitu apa sih. Nah ternyata setelah saya coba renungkan, saya cari tahu, saya belajar,
memang ini jadi sangat krusial ya untuk, yang mengubah cara manusia berhubungan dengan Allah. Nah, bahwa teman-teman ternyata desain awalnya Adam dan Hawa itu berhubungan sangat intim dengan Allah tanpa syarat, ya. Maksudnya benar-benar udah hubungannya tuh cinta tanpa syarat gitu. Bener-bener yang wah intim banget ya. Ngobrol tiap hari dengan Allah ya. Tuh, kan ada syaratnya, nggak boleh makan buah terlarang. Itu kan syarat. Saya bilang cintanya tanpa syarat. Artinya apa? Kalau makan buah itu apakah Allah jadi tidak mencintai lagi manusia? Jawabannya no. Allah tetap mencintai Adam dan Hawa. Ya, tapi memang kondisinya jadi berubah. Itu kan yang jadi masalah. Nanti saya suatu ketika saya akan coba disisipkan lagi. Apa sih yang membedakan saat makan tuh apa yang berubah? Apalagi kan kata-kata dari iblis bilang kalau kau makan buah itu kau akan mati gitu kan. Oh, kok nggak mati? Adam dan Hawa masih masih hidup 800-an tahun lagi kalau nggak salah gitu kan. Jadi, nih yang bohong siapa sih? Allah atau iblis? Jangan-jangan yang bohong gimana sih? Nah, nanti nanti kita akan saya akan ada sesinya lah. Saya ajarkan itu ya. Nah, tapi hubungannya adalah cinta tanpa syarat dan sangat intim. Tapi setelah makan buah terlarang, nah Adam dan Hawa jadi tahu tentang hal yang baik dan hal yang buruk atau yang jahat. Sehingga secara manusia akhirnya jadi menyadari, oh supaya saya bisa berkenan, supaya saya bisa menjalin hubungan atau kembali seperti dulu hubungannya intim, akrab dengan Allah, maka saya harus melakukan dua ini ya, harus berbuat yang baik dan menghindari yang jahat. Dan itulah jadi satu sistem ya, satu sistem pola hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan Allah setelah jatuh. Ya kita lihat ya. Nah, disitulah kenapa jadi ada berkat, ada kutuk, ya kan? Ya, ini kita ngomong jadi perjanjian lama ya. Sepanjang perjanjian lama itu ya ada berkat, ada kutuk, ada aturan, ada larangan, ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan seterusnya. Kenapa? Ya karena akibat makan buah. Tadinya nggak ada. Ya, jadi hubungan yang tadinya cinta tanpa syarat itu sudah berubah dan bukan Allah penyebabnya. Penyebabnya adalah manusia. Nah, akibatnya adalah begini teman-teman. Selama ribuan tahun masa perjanjian lama, hubungan manusia dengan Allah jadi semakin kaku, semakin berjarak, semakin penuh syarat. Nah, disitulah hubungan ini jadi hubungan tuan dengan hamba. Ya. Nah, kita tahu sekali bahwa memang sepanjang perjanjian lama ini ya memang Tuhan Allah itu adalah tuan gitu ya, dan kita adalah hamba. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Kalau zaman sekarang ya jadi kayak hubungan antara pemilik rumah gitu sama pembantu gitu ya. Ya kamu pembantu, atau pemilik bisnis sama karyawan gitu. Jadi ya hubungannya begitu. Nah, inilah yang saya rasa kita perlu sadari bahwa kalau ini kan saya cerita jadi gambaran besar gitu ya. Saya cerita jadi gambaran besar. Nah, kalau gambaran besarnya seperti itu, berarti memang kedatangan Yesus itu meminta kita untuk memanggil dengan sebutan Bapa, yang mana saat itu kontroversi banget pasti. Ngagetin, gila nih orang. Gitu ya kira-kira ya. Berani-beraninya nyebut begitu. Nah, ya misinya ya jelas. Ya. Karena untuk mengembalikan lagi, ini yang seringkali kita tidak tahu, karya salib itu adalah untuk mengembalikan manusia ke hubungan yang semula. Jadi gini, wong Allah nyiptain manusia itu kan gini, kita kalau menciptakan sesuatu ya, ini Allah pasti ciptain manusia, pasti desain awalnya itu loh yang dia pengen, yang kalau pengen banget kayak desain awalnya itu kayak Adam dan Hawa waktu
Di Taman Eden itulah yang diinginkan. Hubungan Allah dengan manusia, manusia seperti itu, manusia yang tidak jatuh dalam dosa dan seterusnya gitu. Itu yang diinginkan Allah. Tapi sayangnya manusia kan mengambil pilihan yang lain. Itu yang disebut free will, ya. Ya Allah berikan free will kepada manusia. Nah, sehingga akhirnya Allah ingin kembali lagi. Gimana caranya? Yaitu tadi, bahwa diutuslah anaknya, ya, Yesus, untuk menebus kita, untuk mengembalikan lagi kita kepada status yang semula, supaya kita bisa kembali intim. Nah, makanya Yesus kan penuh perumpamaan, penuh pengandaian, penuh segala macam. Makanya Yesus langsung berkata, jangan, udah sekarang panggilnya Bapa. Kenapa? Karena Bapa dengan anak itu merepresentasikan keintiman tadi. Ya, Bapa dengan anak tuh beda sama Tuhan dengan hamba. Nah, ini satu understanding, teman-teman, yang saya pikir ini menjadi dasar banget. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak menyadari, kita nyebutnya ya anak Tuhan gitu ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyadari ini, boro-boro kita mau ngomong berjalan dalam panggilan dengan benar, dengan apa begitu ya. Nah, lihat Paulus juga menyadari gitu. Paulus menyadari bahwa Paulus berkata, Yesus itu diutus untuk menebus kita loh, yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima jadi anak. Jadi memang ternyata Paulus dapat hikmat itu ya, keren ya Paulus ya. Dan karena kamu anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya untuk ke dalam hati kita dan berseru, ya Bapa, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ya. Jadi karya penebusan itu maknanya besar, ya, karya salib. Nah, bahwa kita diubah. Jadi gini loh, kira-kira gini ya. Yesus mati ya supaya kita jadi anak. Tapi satu juga bahwa ironinya ya, banyak loh yang masih gak kayaknya anak tuh negatif gitu. Kayaknya lebih baik jadi hamba. Kayaknya lebih membanggakan, lebih keren, lebih hamba tuh setia, Pak. Hamba tuh bertanggung jawab. Ya. Nah, benar gak? Ada anggapan begitu. Nah, ini menarik. Lagi pula sebenarnya nih, ternyata menjadi anak lebih baik dari hamba. Ada maksud Yesus kenapa kita jadi anak gitu kan? Yang pertama adalah, coba yuk kita lihat perbandingannya. Yang pertama, kalau dari keintiman jelas. Ya, gini lah. Saya lagi gini nih, misalnya saya lagi Zoom begini, atau saya lagi meeting gitu, atau saya lagi kerja di ruangan saya, itu bisa tiba-tiba pintu saya kebuka dengan keras gitu ya, lalu ada yang anak saya langsung lari masuk, langsung teriak papi gitu ya. Ya kayak gitu ya, memang intim gitu ya, kita bisa peluk-pelukan bareng, wah tidur gulat di kasur gitu, ketawa-ketiwi. Itu ya, itu keintiman yang kalau hamba atau sebutlah pembantu saya, nggak mungkin saya sama pembantu saya. Pembantu saya tuh datang ya ketak-ketak, Pak, misi, kan gitu ya, bener ya. Nah, coba kita iseng cek. Kalau doa gimana? Ayo, doanya gimana? Doanya, selamat pagi Allah yang ada di tahta, aku menyembah. Wah, itu udah jelas hubungannya. Wah, status kita masih hamba ya. Dan saya dulu begitu. Dan saya sangat sulit doa tuh. Karena doa tuh kan ngobrol ya, anak sama bapak ya bisa yang, wow bapak thank you banget nih, aduh keren bapak kasih saya mujizat, kan kayak gitu ya. Bukan yang bapak aku datang, wah no ya. Jadi keintiman. Ayo, sudah sampai mana? Jadi dari keintimannya saya sudah beda. Dan kamu sudah representasikan itu belum? Kamu sudah menyadari belum statusmu sebagai anak?
yang Yesus bilang, sekarang tidak perlu ada lagi perwakilan, ya. Tidak ada lagi nih mesti, kalau zaman dulu kan kita minta ke nabi, nabi baru ke Allah gitu kan. Kalau sekarang enggak, kamu anak langsung doa ke Bapa, langsung ngomong ke Bapa, langsung minta ke Bapa gitu. Nggak usah ada perwakilan, nggak usah ada perwakilan siapapun gitu, nabi, pendeta, apapun semua segala macam ya, bahkan orang-orang ya apalah gitu ya. Waduh, nggak usah. Langsung Yesus bilang, udah kayak gitu kok. Nah, yang kedua, cinta. Nah, kembali, jadi kita dikembalikan. Memang gini, cinta saya sama cinta saya sama anak ya jelas beda ya. Kalaupun saya punya karyawan gitu yang saya punya nih ya, karyawan yang sangat-sangat wah setia, pokoknya kita udah klop banget lah, cocok segala macam. Tapi kalau saya disuruh milih ya, ya tetap itu ada cintanya ada syaratnya gitu. Ya. Nah, makanya kan gini. Ini dunia secara umum ya, apalagi dunia kerja. Jadi kontradiksi sih ya. Kontradiksinya gini. Kalau kita sama karyawan itu hubungannya kan adalah hamba dengan Tuhan. Artinya gini, kamu lakukan kewajibanmu baru kamu dapat hakmu. Betul ya? Kan seperti itu hubungan kerja tuh. Ya, kalau kamu ngelanggar, maka kamu akan dihukum. SP1, SP2, SP3 dan seterusnya gitu. Ya kan benar ya? Benar. Nah, itu hubungan Tuhan dengan hamba tuh memang di dunia kerja seperti itu. Ya, kita itu udah represent banget. Jadi ada reward, ada punishment. Dan memang seperti itu. Makanya kita masih punya pola, banyak yang masih punya pola, saya lakukan ini supaya Allah bla 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 membalas atau memberikan berkat atau apa. Nah, akhirnya kan gitu, supaya tingkap-tingkap langit dibukakan dan seterusnya. Jadi banyak banget atas dasar pola pikir hamba tadi ya, akhirnya what you think is what you do, what you get gitu. Jadi itulah, ya udah. Jadi akhirnya kadang ya beberapa berkata begini, misalnya sakit gitu ya, sakit, terus doa. Nih saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia cerita, jadi jemaatnya datang gitu, dia bilang gini, Pak Pendeta, kenapa ya saya tuh udah ke gereja rajin, nggak pernah saya bolong ke gereja, lalu saya udah persepuluhan, saya udah pelayanan, lalu saya juga nabur di mana-mana, saya gini, tapi kenapa saya masih sakit gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, pendetanya cuma bilang begini, ya apa yang kamu jelaskan tadi itulah jawabannya. Maksudnya ya karena kamu masih hubungannya tadi cinta penuh syarat. Kamu mikir bahwa saya harus lakukan dulu ini baru nanti Bapak akan begini-begini, padahal enggak. Ya. Tidak seperti itu ya. Jadi tanpa syarat. Wow. Dan kerennya lagi di statusnya anak itu selamanya nggak bisa hilang. Kalau karyawan, hamba ya kan itu bisa dipecat ya, bisa dipecat, bisa putus, bisa hilang. Tapi kalau anak nggak ada lo namanya mantan anak, ada nggak ada namanya mantan anak ya, tetap ya kamu adalah anakku dan selamanya. Wah, keren gitu. Jadi Yesus angkat kita jadi anak, banyak banget ya benefitnya ya. Dan terakhir, yes, kita dapat warisan. Kita dapat privilege ya. No worries. Ini kan harusnya gak usah khawatir lagi. Kenapa? Karena kita dapat warisan. Ini simple aja nih kalau kita pakai pengandaian gitu ya. Kalau saya sebagai orang tua gitu ya, saya akan kumpulkan uang segala macam semua, bahkan mungkin bisnis saya, mungkin semua harta, aset segala macam itu adalah ujungnya saya akan turunkan ke anak. Ya, kalau ke hamba ya belum tentu, ke karyawan saya belum tentu saya akan kasih. Kalaupun saya kasih pasti ada beda banget, jauh, gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gini ya, kenapa masih menolak jadi anak gitu? Kenapa masih merasa anak itu negatif? Nah, jawabannya begini.
Karena banyak pengajaran yang fokusnya itu bahwa kita tuh memang harus menjadi hamba daripada anak, karena satu perumpamaan, yaitu perumpamaan anak yang hilang itu loh. Kita salah mengartikannya, ya, sehingga anak itu konotasinya negatif. Antara lain ya di perumpamaan anak yang hilang itu ya, anaknya manja, durhaka, tidak berbakti pada orang tua, dan seterusnya. Jadi, jadi hamba aja deh gitu. Ya. Padahal sekali lagi, saya cuma mau bilang gini, menjadi hamba bagus. Dan kita agree, kalau Anda mau tetap jadi hamba, jadilah hamba. Lakukan yang terbaik gitu. Kalau saya sih, ya saya memilih jadi anak. Karena satu, firman Tuhan berkata begitu. Kedua, ya lebih enak gitu kan. Apa sih maksudnya perumpamaan anak yang hilang ini salah diartikan? Ada yang tahu nggak? Apa salahnya? Emang benar kok, anaknya itu memang anak yang manja, ya. Tiba-tiba langsung minta warisan padahal bapaknya juga belum mati gitu kan. Lalu warisan dipakai foya-foya, waduh, durhaka ya. Malah si sulung itu kan si bungsu, si sulung malah yang bagus. Sulung malah yang wah setia gitu, yang baik gitu. Nah, itu gimana? Nah, secara ini pemahaman saya ya, coba nanti baca lagi, renungin lagi. Yang saya lihat nih sebenarnya ada 3. Yang pertama Bapa, ya. Di situ adalah gambaran dari Allah. Dari Bapaknya ini adalah Allah. Dimana kalau kita lihat, itu gambaran kasih atau cinta tanpa syarat itu kepada anaknya. Bener gak? Bener dong. Iya kan? Wah, mau anaknya udah sedemikian, wah, saya sendiri belum tentu kalau anak saya kayak begitu saya bisa gitu ya. Tapi ini benar-benar gambaran seorang bapak tanpa syarat. Mau kamu sehancur apapun, mau kamu dulu membuat saya kecewa, sedih seperti apa, marah seperti apapun, kamu melakukan kesalahan sebesar apapun, aku tetap mencintai kamu. Waduh, teman-teman, ini aduh, kalau dapetin ya, bener-bener ya, kita seberapa sering gitu kita dalam posisi yang merasa kayaknya datang ke Bapa tuh nggak layak gitu, karena yes, kita masih berdosa, kita masih melakukan kesalahan, dan kita ngerasa kayak harus gimana banget, dan kayaknya Allah menjauh dari kita, lalu mendatangkan kita, ini gara-gara kemarin nih, gara-gara saya masih aduh ya, kayaknya bukan ke sana gitu. Nah, lalu yang krusial adalah tadi kan tokoh bapaknya, sekarang tokoh si anak bungsu dan si anak sulung. Seperti apa? Begini loh. Lihat. Si bungsu, dia sebenarnya benar nih, yaitu dalam hal menyadari statusnya sebagai anak. Dia sadar penuh, makanya dia berani datang kepada Bapa dan bilang, saya sebagai anak, dan memang hukumnya saya boleh dapat warisan setelah akil balik. Ya. Nah, jadi dia sadar penuh statusnya, tapi perilakunya dia yang salah. Oke. 2 hal. Status benar, perilakunya salah. Nah, si sulung, kita anggap, wih, sulung ini the best. Padahal enggak, sulung tuh terakhir dimarahin sama bapaknya kan gitu. Kenapa? Karena sulung itu, yes, perilakunya benar, dia setia, dia kerja buat bapaknya dan seterusnya. Tapi kan terus dia komplain tuh, dia ngomel. Kok saya nggak pernah dipestakan? Itu malah anak durhaka itu malah yang dipestakan gitu ya. Lalu bapaknya malah marah gitu, bapaknya malah langsung negur. Kamu tuh anakku, kamu bukan hambaku, ya. Bukan, kamu mau pesta kapanpun silakan, nggak perlu kamu harus kerja dulu, harus setia dulu, harus baru saya kasih rewardnya kamu pesta. Bukan, reward dan tadi hak dan kewajiban itu adalah bicara tentang hamba dengan Tuhan, bukan anak. Kamu tuh anak, jadi
dia perilakunya benar, statusnya salah. Waduh, gimana? Saya pas dapat ini ya. Ya teman-teman, saya mengambil saya mengambil sekolah Bible School ya. Saya mengambil Bible School di Amerika. Ini sekedar biar tahu juga gitu. Tapi kalau bagi saya yang utama adalah kenapa saya bisa dapat hikmat yang kadang-kadang mungkin berbeda dari pemahaman secara umum gitu. Karena saya sih saya suka nanya gitu. Saya nanya ke Roh Kudus gitu ya. Saya nanya, ini kenapa sih begini? Kok saya nggak ngerti gitu? Orang kan sering bilang bahwa firman Tuhan tuh memang tidak untuk dimengerti gitu. Saya bilang no, enggak. Yesus bilang bahwa kepadamu sudah dapat privilege nih, kamu akan mengerti, memahami rahasia-rahasia kerajaan. Kamu akan paham, yang di luar sana mereka akan pakai perumpamaan gitu, tapi kalau kamu enggak gitu. Nah jadi kan saya pengen tahu gitu, makanya saya nanya gitu. Begitu ada hal yang kayak gini saya nanya, loh kenapa ya kok saya selama ini dapat pengajaran lebih yang bagus tuh si sulung gitu, padahal perumpamaan ini Yesus lagi jelasin dua-duanya salah gitu, seimbang, dua-duanya salah, bukan berarti yang sulung ini yang lebih baik ya. Nah wow, jadi yang benar berarti kan gini, jadi bagaimana kita menjadi anak tapi perilakunya baik. Jadi gabungan antara si bungsu dan si sulung ini harusnya digabung dengan Bapa yang tadi maha kasih, istilahnya cintanya tanpa syarat tadi, dan kita menjadi anak yang berperilaku baik. Wow, kayaknya itu deh goalnya, itu deh yang saya mau. Ya, nah dari tadi saya bicara tentang status, apa korelasinya dengan panggilan? Kenapa mengetahui status yang benar, yaitu kita sebagai anak, itu menjadi krusial dalam menyadari status, menyadari dengan panggilan tadi ya. Apa hubungannya? Ini yang saya jalani, karena kembali lagi minggu lalu saya jelaskan, saya menemukan banyak anak Tuhan yang kayaknya untuk berjalan dalam panggilan tuh aduh ntar deh gitu ya, kayaknya ntar deh, jangan deh, atau aduh pertama belum layak, enggak lah, itu mah yang ini aja, saya mah enggak lah, nggak mungkin Tuhan pakai saya gitu. Satu, kedua juga kalaupun kita jalan juga aduh, kita selalu diduakan ya oleh apa, kita punya agenda sendiri, betul ya. Panggilan Tuhan ke sini, tapi saya kan mesti ini, saya mesti cari nafkah, saya mesti apa gitu, jadi macam-macam. Jadi selalu akhirnya kita terpecah pada dua pilihan, yang mana kita harus milih nih, yang mana nih ya. Dan harus diakui ya, ada kalanya memang panggilan ini akhirnya tidak dipilih gitu. Nah, ini yang jadi menarik ya. Nah, apa korelasinya? Korelasinya adalah ini. Coba bayangkan ya. Kalau saya, andai saya punya bisnis nih ya, saya punya bisnis, lalu anak saya udah besar. Bisnis saya punya karyawan, dan karyawan saya itu kategori hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang benar-benar wah gitu ya. Oke lah, jadi hamba yang baik dan setia. Lalu kedua, saya punya anaknya juga baik dan setia. Ya, anak baik, perilakunya oke, berbakti pada orang tua. Kalau saya sebagai pemilik bisnis, saya mau pensiun, kepada siapa bisnis saya turunkan? Kepada anak, jelas ya. Saya akan minta, kamu nih terusin bisnis papa, gitu kan ya. Itu yang pertama, dari sudut pandang pemilik bisnisnya nih. Saya pakai perubahan bisnis ya. Pemilik bisnisnya pengennya ngasihnya ke anak, bukan ke hamba, meskipun hambanya juga baik gitu. No, tetap anak. Bahkan kadang kita temukan anaknya nggak baik pun tetap
Orang tuanya tetap maksain kasih ke anak gitu. Betul kan? Iya. Iya. Jadi udah jelas. Ya, jadi kalau kalau sekilas kita lihat bapak lebih pengen kasih ke anak-anaknya. Nah, kamu memposisikan diri sebagai anak atau sebagai hamba? Lalu kedua nih, dari sisi ininya, dari sisi tadi si karyawan atau si anak, ya dari sudut pandang mereka gimana? Jelas dibandingkan karyawan atau hamba, anak lebih memilih ikatan dong. Punya ikatan, punya dorongan lebih untuk meneruskan dan membesarkan bisnis bapaknya gitu. Ini bisnis keluarga gue gitu. Gua yang harus siapa lagi ya? Gua yang harus meneruskan, gua yang harus melanjutkan ini gitu. Nah, sedangkan kalau karyawan, sekali lagi, karyawan pasti punya agenda lain. Dia juga akan berkata, ya saya sih pengennya setelah dari sini saya mau buka sendiri bisnis di kampung saya. Bisa begitu kan? Jadi pola pikir hamba ini dia punya ada keinginan sendiri. Sedangkan kalau anak, ya yang nerusin bisnis bapaknya itu dorongannya lebih ada. Meskipun sekarang ya realitanya banyak juga ya anak-anak yang memutuskan nggak mau melanjutkan ya. Nah, tapi kalau anak yang baik, anak yang berbakti, dia tahu saya nih yang harus melanjutin ya. Dan bukan hanya melanjutkan, dan malah seringkali kalau di realitanya itu banyak yang anak malah ngancurin bisnis bapaknya gitu ya. Tapi enggak ya. Kita di dalam rohani ini mindset kita adalah saya terbeban. Nah, jadi ini loh yang membedakan ya, bahwa saat saya menyadari status saya sebagai anak, lalu Bapak kasihnya tanpa syarat, dia udah kasih segalanya loh. Kadang kita masih mempertanyakan hal-hal yang lucu gitu. Contoh ya, kalau waktu kita zaman ya bangsa Israel ya waktu itu ya seluruh manusia lah, saat itu dalam kondisi sedemikian penuh dosa, ya jauh dari Tuhan dan segalanya. Kalau waktu itu aja Bapak bisa ngirim anaknya sendiri Yesus untuk mati di kayu salib buat kita, itu pas lagi ancur-ancurnya gitu. Lah gimana sekarang? Ngapain Bapak nunda ngasih berkat untuk kita? Ngapain Bapak nggak mau menyembuhkan penyakit kita dan seterusnya gitu? Jadi kadang pola pikirnya, logikanya nggak nyambung. Wong dulu aja Yesus udah dikorbanin kayak begitu gitu ya, demi untuk kita, apalagi sekarang. Nah, makanya akhirnya ujungnya adalah jangan-jangan ya, what you think is what you get. Kalau pola pikirmu tetap masih hamba, maka pola hubungan dengan Tuhan adalah reward dan punishment, hak dan kewajiban. Maka kamu akan, gimana caranya saya melakukan? Nah, ini juga yang jadi penghambat untuk berjalan dalam panggilan. Kenapa? Karena kita akhirnya habiskan waktu, energi, dan segalanya adalah untuk supaya berkenan sama Allah. Jadi kita mau coba nih hidup kudus demi untuk diterima. Hidup kudusnya sih saya setuju, benar. Kita selalu berupaya tiap hari untuk hidup kudus, tapi bukan untuk diterima. Karena kalau untuk diterima, maka kejadiannya begini, teman-teman. Kita hidup baik, ya tadi buah pengetahuan baik dan jahat kan, yang baik itu adalah lakukan yang baik gitu. Lakukan yang disuruh oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan dan segala macam semua, dan jangan lakukan yang dilarang, kan itu ya. Nah, kita lakukan itu, percaya nggak, setuju nggak bahwa saat kita lakukan, ya kita berhasil, maju satu langkah. Besoknya kita jatuh, mundur satu langkah. Besoknya jatuh lagi, mundur lagi satu langkah. Besoknya berhasil, maju satu langkah. Akhirnya apa? Cuma maju mundur di tempat itu aja.
ya. Jadi akhirnya kita mengubah kekristenan tuh jadi apa ya? Jadi kayak program perbaikan diri gitu. Ya kayak sekarang kan banyak tuh di sekarang banyak aplikasi, saya lihat, wih aplikasi menguruskan badan, nah, membuat itu ada programnya gitu, kita mesti bayar, lalu nanti ada diatur pola makan, olahraga segala macam gitu, untuk menjadi lebih sehat, lebih kurus dan seterusnya gitu. Itu program, tapi ini bukan program. Kalau kamu terus menerus seperti itu, ya kapan mau melayani Tuhannya gitu. Kita akan selalu berkata, pada saat kita menang, pada saat kita ini, yes, oke, saya mau melayani Tuhan. Tapi nanti begitu jatuh, aduh, nggak layak nih. Terus aja. Jadi kita terus, masalahnya di situ, maju mundur, pelayanannya akhirnya nggak jalan. Padahal sekali lagi kalau kita ubah pola pikirnya, ya, uh, ada satu hamba Tuhan bagus, dia bilang ya, sebenarnya ya, kalau kita menyadari status, kalau kita menyadari karya Roh Kudus di dalam kita tuh harusnya nantinya, kita jalan aja gitu ya. Nantinya ada istilah effortless change. Jadi perubahan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih kudus, lebih itu semua tuh bukan diupayakan, tapi ya berubah oleh kuasa yang di luar dari kita gitu loh. Saya tinggal melihat anak-anak Tuhan, ya kelihatan lah, pasti kelihatan ya anak Tuhan sama bukan gitu ya, karena beda. Dan saya sendiri merasakan gitu, oh kok saya sekarang jadi, contoh ya, dulu saya wah kehidupan malam, kok jadi nggak semangat lagi ya. Dulu saya sangat movie geek ya, bukan berarti salah ya, tapi saya dulu tuh bener-bener wah sampai saya langganan majalahnya Cinemax, apa movie mandi atau apa tuh, pokoknya lupa lah saya dulu gitu, setiap kali premier bioskop saya pasti ada di situ. Sekarang saya males, saya nggak tahu, hilang gitu, nggak suka nonton. Teman-teman bilang, ini ada apa gitu, apa itu? Saya nggak tahu. Kalian waktu itu heboh nonton Endgame gitu ya, saya nonton Endgame tuh setelah berapa lama, mungkin 6 bulan sesudahnya baru nonton gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, tiba-tiba nggak tertarik aja gitu. Apa kamu yang mutusin berubah? Enggak, berubah dengan sendirinya. Dan seterusnya gitu. Jadi perubahannya wow. Yeah. Nah, jadi ini summary-nya ya, waktu juga ya. Jadi sahabat, mulai saat ini sadari status yang benar, Yesus sudah mati untuk kita supaya kita jadi anak, dari hamba jadi anak, ya udah jadi anak gitu. Jadilah anak, tapi jadilah anak yang berperilaku benar. Jadilah anak yang baik, yang berbakti, taat, ya. Yaitu hanya saja hubungannya tetap anak nih, harus intim. Itu yang diingin Bapak tuh, yang aduh, gue udah kirim Yesus mati di kayu salib supaya kita hubungan balik lagi kayak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini kok malah tetap aja begini, ya hubungannya masih jauh aja gitu loh. Duh, sia-sia dong. Nah gitu, jangan sampai Yesus sudah turun, udah berkorban buat kita, jangan sampai sia-sia ya. Dan disitulah, kalau kau sudah dapat revelation, pencerahan ini, astaga, malah kita jadi pengen gitu ya, aduh Bapak sini deh, bagian saya yang mana gitu, saya harus ngapain nih, saya di bisnis, saya di pekerjaan, saya di mana nih, apa nih, saya harus menjadi atau melanjutkan bisnis Bapak di bumi.